meraih kembali suara-suara kita yang sedang dipinjam oleh orang lain. Kita bukan mau merebut, tetapi memintanya kembali. Dan dengan cara bagaimana? Kita memintanya tentu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih santun, dan cara-cara kekinian yang bisa diterima oleh mereka. Dan kerja yang paling penting tadi mengenai yang disampaikan oleh Pak Gubernur, fungsi dari partai politik, maka kerja-kerja yang kita lakukan, apakah itu dalam rangka pendidikan politik, apakah itu dalam rangka pelayanan publik, apalagi dalam rangka merebut kekuasaan, semuanya itu menjadi satu dalam apa yang disebut kerja elektoral. Kerja elektoral itu harus didesain, harus disusun lebih awal, terencana dengan baik. Saya orang yang percaya dengan kalau kita punya perencanaan yang baik, maka tentu itu sudah mencapai setengah dari pekerjaan. Di sini ada Ketua DPW Sulawesi Selatan. Betul nggak? Rencananya betul ya? Sehingga bisa mendapatkan suara. Dan perencanaan yang detail. Karena itu dalam waktu dekat Partai Persatuan Pembangunan setelah kemarin disaksikan oleh Bupati, oleh Ketua DPW, kita melakukan workshop di Jawa Barat, dan mudah-mudahan workshop itu juga bisa diikuti oleh DPW, DPC sebagaimana tadi disampaikan. Setelah itu teman-teman dari DPP ini, Pak Gubernur akan masuk ke pelatihan di BRIMOB. Itu untuk mengolah mentalnya, untuk soliditasnya, untuk setelah itu mereka akan masuk ke sekolah politik. Jadi Pak Gub P3 juga punya sekolah politik yang dipimpin oleh Dr. Ending Sofihara. Di sekolah politik kita yang akan datang ini sudah di set up. Itu ada program-program studi, ada prodi untuk menjadi caleg, bukan menjadi caleg abadi, tapi caleg terpilih. Bagaimana menjadi eksekutif, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, bagaimana atau calon duta besar, bagaimana mengurusin partai sebagai sekretaris partai, back office dari partai. Jadi prodi-prodi ini kita bentuk. Jadi nanti sekolah politik pertama kita masih keperluan internal. Setelah itu sekolah politik ini akan dibuka ke publik. Kita akan mengundang publik siapa saja. Dengan cara itu kita juga bisa mengenalkan P3. Dengan cara itu kita bisa mensosialisasikan bagaimana cara hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di tanah air. Bagaimana kita harus bersikap atas isu-isu yang panas. Bagaimana kita bersikap ketika Islam dihadapkan dengan politik sektarian. Bagaimana kita memahami itu semua. Sejarah peradaban Islam, memahami sejarah politik Indonesia, memahami sejarah P3 sendiri. Itu nanti akan didapat di sekolah politik Partai Persatuan Pembangunan.
Jadi mudah-mudahan sekolah politik yang segera sebentar lagi memang angkatan pertama ini adalah seluruh DPP 2020-2025, dan setelah itu akan kita buka untuk DPW, DPC, dan seterusnya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah Pak Bendung belum datang ya, Pak Bendung. Yang saya ingin sampaikan mengenai bagaimana cara kita bekerja, bagaimana struktur partai itu harus dibangun dan dikembangkan. Di DPP hari ini tidak ada yang namanya ketua bidang apa misalnya, ketua bidang ekonomi gitu nggak ada, ketua bidang kepemudaan gitu nggak ada, ketua bidang koperasi seperti waktu itu dan seterusnya. Bidang-bidang itu sudah tidak perlu lagi kita lebur. Organisasi yang kita kembangkan, Pak Gubernur, di DPP itu organisasi yang cair. Modelnya itu model Google. Jadi model Google. Dan yang paling penting di situ adalah kerja elektoral. Jadi hanya ada 3 kerja elektoral sekaligus isu strategis menjadi satu, kerja fungsional dan supporter. Supporternya itu adalah back office yang dipimpin oleh Gus Sekjen, ya, sehingga semua kepentingan partai itu bisa terlaksana dengan baik. Sebelum saya berlanjut, saya ingin kenalkan sebenarnya anggota DPP yang dari Jawa. Ada semua nggak Gus Sekjen sekarang ini? Yang pertama Komarudin Komeng. Terus yang Jawa Barat nih, yang asli Jawa Barat. Joko ini susahnya. Yang masuk Jawa Barat. Konita ya? Oh, Konita, ya. Hairunisa ada? Oh, itu ada. Begini, mestinya di. Kemudian siapa lagi? Oh, Bendungnya mana ini? Pak Surya Perkasa. Bendung. Wah, dia pasti lagi itu tuh, bikin kereta api gitu. Atau sedang ke ATM. Ya, itu. Dan berikutnya tentu adalah Nadia. Mana Nadia? Jadi kalau dilihat ya, di DPP itu terdiri dari beragam generasi. Generasi mulai dari generasi baby boomer kayak saya, kemudian generasi X di bawah saya, generasi Y yang dikenal sebagai generasi milenial, kemudian Gen Z. Nah, Gen Z kita juga. Nah, saya berharap nanti di Muswil ini, karena ini adalah Muswil yang pertama di seluruh Indonesia dalam Muswil Jawa Barat, saya ingin Jawa Barat menjadi pelopor perubahan dalam bentuk struktur organisasi itu yang bisa berpedoman kepada DPP.